Tidak mungkin ukir itu bisa bertahan ketika tidak ada tenaga kerja mudanya. Nah, sekarang sudah mulai kesulitan, perusahaan-perusahaan yang masih eksis itu kesulitan mencari tenaga pengukir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas warga Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini di channel ENE Sinau Bareng Pinter Bareng, kita akan mendapatkan pencerahan terkait dengan sebuah kota yang sangat terkenal dengan tradisi mengukirnya, yaitu kota Jepara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak terkait tentang perkembangan kondisi dari kerajinan ukir sebagai salah satu ikon di kota Jepara. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini kami hadir di rumah seorang sahabat saya yang saya kira sangat senior dan mempunyai kapasitas untuk menjelaskan banyak hal terkait dengan kerajinan ukir. Beliau adalah seorang wartawan senior, penulis produktif, lalu kemudian beliau juga pernah menjadi pengusaha ukir. Jadi komplit sudah pada tokoh kita kali ini. Kita sapa beliau, Bapak Dr. Randes Hadi Prianto, MM. Selamat siang Pak Hadi. Selamat siang Mas Alam. Ya, gimana kabarnya? Sehat, sehat. Sehat dan tetap semangat. Oh ya, tetap semangat. Baik. Ya. Apalagi sekarang Pak Hadi kesibukannya luar biasa sebagai salah satu tokoh di walaupun sudah pensiun. Iya. Ya. Hari ini Pak Hadi, kita akan mempertajam dan memberikan pemahaman kepada para viewer terkait dengan kerajinan ukir. Dan kita tahu bahwa kerajinan ukir itu kan tidak hadir secara tiba-tiba, tidak hadir secara instan, tetapi lewat proses yang panjang. Dan bisa juga dibangun oleh sebuah tradisi atau folklore atau legenda masyarakat yang semakin menguatkan kebanggaan orang Jepara terkait ukir. Gimana Pak Hadi tentang legenda masyarakat terkait dengan kerajinan ukir ini? Ya, jadi sejarah perjalanan seni ukir Jepara itu memang sudah luar biasa Pak Alam. Jadi bahkan di alam atau di cerita tentang mitos kerajaan Jawa kan Jepara itu dipimpin oleh Patih Sandanggarba atau Raja Sandanggarba itu, yang daerah kekuasaannya itu Jepara sampai kemudian Juwana. Dia ahli perdagangan, memang ahli perdagangan, sehingga kalau kemudian orang Jepara pintar berdagang, termasuk berdagang ukir, itu saya pikir terakhir memang seperti itu, karena danyang ukir ya, mitos Jawa itu. Kemudian muncul misalnya setelah itu pada abad ke-6 itu ada kerajaan Kalingga, Ratu Sima itu diceritakan singgasana kerajaannya itu dari gading yang berukir. Artinya tradisi atau budaya ukir itu sudah ada. Terlepas ukir ini dari mana, artinya ukir itu sudah diketahui oleh masa-masa waktu zaman kerajaan Kalingga. Kemudian juga ada legenda juga tentang yang pertama adalah Sungging Prabangkara, seorang seniman dari Majapahit yang kemudian karena diminta oleh raja untuk melukis ratu permaisuri, itu kemudian lukisannya bagus tapi kemudian ada nokta hitam itu di pahanya, dan ratu itu memang memiliki tanda seperti itu, sehingga raja waktu itu Brawijaya menganggap bahwa Sungging Prabangkara itu melihat istrinya itu.
Nah, kemudian kayak dihukum gitu di kisah folklore Jepara, dihukum kemudian disuruh naik layang-layang dengan membuat patung, sehingga dia membawa patung itu kayu, kemudian pahat, kemudian palu itu ke atas ya, ditarik ke atas. Setelah sampai atas kemudian konon diceritakan itu layang-layang itu tertiup angin kencang dari arah barat menuju ke Bali sana. Kemudian sampailah ke sana, kemudian ada angin besar lagi, kemudian sampai palunya itu jatuh di Bali. Itulah kemudian orang Bali pinter membuat patung, tidak seperti Jepara. Nah, kemudian layang-layang itu kemudian angin lagi balik, angin kan bolak-balik gitu. Jadi cerita itu membawa Sugeng Prabangkara, sang Prabangkara itu kemudian sampai Jepara. Kemudian akhirnya terjatuh di belakang gunung. Nah, belakang gunung ini di sana pun sekarang masih ada makam yang dirawat oleh masyarakat. Jadi masyarakat Jepara, khususnya belakang gunung juga meyakini bahwa folklore tadi, cerita rakyat tadi memang ada, sehingga makam itu kayak jadi pemunden, jadi makam yang dihormati oleh masyarakat dan dirawat dengan baik. Nah, kisah itu kemudian nanti bisa diyakinkan oleh masyarakat, apalagi kemudian ketika Kartini mulai nanti membangun seni ukir itu dia mulai dari belakang gunung. Tapi sebelum sampai Kartini ada periode juga Tlingsing ya, Kiai Tlingsing itu dari Kudus juga, yang nampaknya dia juga ahli ukir. Dan konon dicerita Tlingsing yang dari Kudus itu juga banyak muridnya dari Jepara, sehingga tadi yang Sugeng Prabangkara dan Tlingsing itu kemudian menghasilkan seni ukir bisa berkembang di Jepara dari folklornya itu. Nah, kemudian pada abad ke-16 ketika Ratu Kalinyamat berkuasa dan kemudian harus membangun masjid di Mantingan untuk masjid dan makam di Mantingan itu, kemudian mendirikan masjid pada tahun 1559 itu. Salah satu ornamen utama di masjid itu adalah ornamen ukiran ya, yang dibuat oleh Jigwigan itu, yang menjadi ahli pahat yang pada masa Ratu Kalinyamat itu. Nah, ornamen ini menjadi artefak ukir yang tertua di Jepara dan mungkin menjadi untuk spirit ya, karena kemudian dari Mantingan itu kemudian berkembanglah ukir. Jadi kalau saat ini dilihat perkembangan ukir, terutama yang ukir yang kemudian klasik itu kan memang dari Sukodono, dari Mantingan di sekitar sana. Sementara ukir-ukir yang baru berkembang di sentra-sentra yang lain. Di ukir di Masjid Mantingan yang kemudian menjadi sumber belajar banyak orang tentang seni ukir Jepara itu memang perpaduan alam saya, perpaduan antara budaya Jawa, kemudian Hindu, Cina, nah, itu kemudian Islam itu kemudian berkembang ke sana. Ketika kita masuk ke masjid itu kita disambut dengan gapura kayak Candi Bentar ya, Hindu yang padukan dengan Jawa. Kemudian kita masuk lagi ke dalam itu ada ornamen ukiran yang sangat kuat nuansa Cinanya dipadukan dengan budaya Islam, karena kemudian hewan-hewan itu distilisasi ya, stiliran itu sehingga tidak nampak sebagai hewan tapi kemudian menjadi ornamen yang mendapatkan merupakan perpaduan antara Hindu Cina itu kemudian dengan Islam sana. Artinya sejak awal memang masjid itu kayak simbol kebersamaan, simbol persatuan, simbol dari karya seni yang ada di sana, itu mewakili sebuah peradaban waktu itu yang saling menerima satu dengan yang lain. Menurut Pak Hadi, itu sebagai sesuatu yang dapat menguatkan bahwa sebenarnya Jepara ini lewat ukirnya personifikasi sebagai sebuah daerah yang memang plural dan menghargai multikultural. Yeah. Ya karena berbeda ya antara motif Mataram, kemudian Majapahit dan Jepara. Ya. Jepara itu mewakili masyarakat pesisiran yang motifnya lebih terbuka. Kemudian akulturasi atau perpaduan dengan budaya luar, karena masyarakat yang terbuka itu agak mudah. Berbeda dengan motif yang ada di Mataram, kemudian yang Jogja itu berbeda. Jepara lebih terbuka sehingga tadi
akulturasi dengan Cina, dengan Hindu, bahkan mungkin ada nanti dengan Inggris, kemudian dengan Arab, itu kan masuk nantinya. Kan sangat terbuka seni ukir Jepara itu untuk menerima juga kelebihan-kelebihan dari budaya yang lain. Ya, kalau kita lihat juga ketika pada abad ke-16 begitu kuatnya kerajinan ukir terinvestasi ke dalam medalion atau dinding-dinding sepertinya. Lalu di dalam tahapan perkembangan ternyata kan Jepara itu dikuasai oleh Pajang, dikuasai oleh Mataram, dikuasai oleh VOC. Bahkan kemudian pada abad ke-19 atau 20 itu juga dipengaruhi oleh sebuah kebudayaan, yaitu kebudayaan Belanda yang juga mungkin mempunyai peran strategis terhadap perkembangan kerajinan ukir, termasuk salah satu tokoh pada zaman itu yaitu Raden Adjeng Kartini. Gimana pola-pola perkembangan pada periode tersebut terkait dengan ukir ini, Pak? Ya, waktu Ratu Kalinyamat ya pada abad 16 itu kan memang sudah meletakkan dasar ya bagi perkembangan seni ukir. Tapi kemudian 1800 itu kan kemudian agak blank kita tentang sejarah ukir Jepara. Baru kemudian muncul memang pada saat Raden Adjeng Kartini itu kemudian mengetahui ya potensi yang luar biasa dari perajin ukir yang waktu itu dilukiskan oleh Raden Adjeng Kartini sebagai seniman yang hasil karyanya luar biasa, tapi kehidupannya miskin ya gitu. Karena itu dia menolong dengan mengumpulkan para pengrajin itu, kemudian memamerkan karyanya sehingga berkembang dengan baik waktu itu. Waktu Kartini sudah membuat bangkit. Tapi itu kan dimulai dengan kegiatan Kartini melakukan pameran karya, Pak ya. Ada 23 karya yang dikirimkan Raden Adjeng Kartini ke pameran itu di Dendak Belanda itu. Nah, pameran ini salah satu yang dikirim adalah ukiran, walaupun tidak dalam bentuk barang tapi dalam bentuk pilar-pilar atau dalam bentuk figura ya, figura yang berukir itu. Nah, dari sana kemudian pada tahun 1899 karena pameran itu 1898 itu kemudian Kartini bekerja sama dengan lembaga perdagangan Belanda yang tugasnya memang untuk membantu memasarkan produk kerajinan Hindia Belanda. Nama ini adalah Ocean West atau yang kemudian bekerja sama dengan Kartini. Waktu itu Kartini kemudian mengumpulkan tadi perajin belakang gunung, dikumpulkan masih dalam bentuk yang khas ya, klasik Jepara atau Jawa. Tapi kemudian Kartini melihat bahwa kalau tidak memasukkan motif baru, itu kemudian pasar tidak bisa kan menurut pemikiran Kartini sederhana. Seni itu harus dikerjakan berdasarkan pesanan, itu kuncinya. Sehingga dia mulai memasukkan unsur-unsur motif Belanda itu waktu itu. Sehingga beliau sampai kemudian wayang, yang bagi orang Jawa waktu itu, terutama Islam ya, itu membuat wayang kan menjadi satu larangan waktu itu. Karena kemudian Kartini meyakinkan bahwa wayang ini baik dibuat dan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Akhirnya waktu itu sudah masuk. Jadi wayang, kemudian motif-motif dari Belanda, Inggris, waktu zaman Kartini sudah mulai dikerjakan. Sehingga Kartini dalam sebuah suratnya kepada Stella itu kan mengaku berdosa ya. Berdosa dalam arti putri kabupaten itu sudah memasukkan unsur-unsur yang tidak asli dari seni itu. Tetapi ternyata perkembangannya setelah Kartini memasarkan, kemudian Kartini melakukan akulturasi antara budaya di Jepara atau di Jawa itu dengan yang ada di luar negeri, termasuk Belanda, kemudian Inggris, itu kan pesanan semakin banyak. Artinya apa? Terjadi akulturasi yang kemudian mensejahterakan, walaupun Kartini sendiri tidak ingin semuanya kemudian dirubah. Ornamen-ornamen ukiran masih tetap menjadi bagian yang dipasarkan oleh Raden Adjeng Kartini. Ya, menarik sekali Pak Hadi. Jadi
kalau kita lihat memang perkembangan ukir kan pasang surut ya. Ketika sebelum Kartini mungkin mengalami sebuah tahap yang agak stagnan. Kemudian ketika Kartini mulai ada perkembangan yang luar biasa, dan dalam proses ini naik turun terus perkembangan ukir yang ada di Jepara. Dan tentu saja ternyata setelah itu juga ukir belum menjadi kehidupan ekonomi masyarakat secara universal, masih sangat parsial masyarakat bergerak di ukir. Kemudian kita pernah mengalami masa muncul ya, ketika selesai Kartini itu kemudian kerajinan ukir mulai menggeliat. Kira-kira ketika munculnya masa jayanya ukir ya, setelah kemerdekaan itu seperti apa? Penandanya apa itu? Sehingga masyarakat kemudian guyup rukun menjadikan ukir menjadi salah satu mata kehidupan utama bagi orang-orang Jepara itu. Itu sebenarnya ada periode waktu perkembangan sebenarnya setelah Kartini meninggal itu, dan Belanda kan mencatat ya peran besarnya beliau di bidang pengembangan seni ukir dengan mulai memasarkan, mulai membuat bengkel ukiran. Kemudian bengkel Kartini sendiri kan lama, walaupun beliau sudah meninggal diteruskan oleh adiknya si Rokmini itu. Sampai kemudian pemerintah Hindia Belanda berketetapan untuk mendirikan, karena melihat potensinya ya, potensi yang belum terkelola dengan baik, terutama dari aspek penyiapan sumber daya manusia, pengrajinnya itu. Pada sekitar tahun 1929 mungkin 1929 itu kan pemerintah Belanda kan mendirikan Open Bar Rambat School, sekolah pertukangan. Gurunya, kepala sekolahnya Widyo Pangukir siapa gitu yang dari Mataram sana. Kemudian nanti berikutnya diganti lagi oleh kepala sekolah lain. Artinya kemudian anak-anak muda Jepara itu kemudian mendapatkan pendidikan dari lembaga sekolah. Pada waktu itu kemudian masuklah motif Pajajaran, motif Majapahit, motif Bali, motif Pekalongan, Madura, Cirebon, itu di event pertama itu lembaga pendidikan Open Bar Rambat School, yang kemudian nanti secara berkesinambungan menjadi kayak Kawas Condro Dimuko, karena kemudian setelah Open Bar Rambat School kemudian nanti menjadi sekolah pertukangan, kemudian nanti menjadi STM, kemudian menjadi sekolah menengah industri kerajinan kayak gitu. Ada proses ketika dimulai dengan berdirinya lembaga pendidikan Open Bar Rambat School itu, dan itu juga hidup pada masa penjajahan Belanda, Jepang, walaupun kemudian diganti. Nah, setelah itu memang ada saat ketika Presiden Soekarno mengunjungi Mantingan waktu itu tahun 1955 sekitar itu. Salah satu yang dikunjungi adalah sekolah ST ini, pertukangan ini. Nah, waktu itu memang ada permintaan dari guru kepada Presiden untuk meningkatkan status ya, dari ST sekolah pertukangan itu menjadi STM waktu itu. Dan 2 tahun kemudian direalisasikan ya, mendirikan sekolah teknik menengah jurusan dekorasi ukir, masih tetap dari ST tadi juga ukir, kemudian Open Bar Rambat School juga ukir, sampai STM-nya masih ukir, sehingga perajin terdidik itu muncul dari sekolahan ini, sehingga nanti mereka pada tahun 1960-an kemudian mendirikan perusahaan-perusahaannya, termasuk waktu Pak Karno ke sini itu kan membawa 3 pengrajin yang paling handal di Jepara untuk ke istana ya, untuk membuat ornamen ukiran di ruangan, di salah satu ruang di istana sana. Dan ruang itu kemudian nanti menjadi ruang Jepara itu yang periodenya kemudian menjadi tempat menerima tamu ya dulu. Mulai zaman Pak Karno, kemudian Pak Harto itu setiap tamu asing itu pasti diterima di ruang itu. Nah, itu kan showroom terbesar kita waktu itu. Sehingga ukir memang berkembang, hanya memang baru nampak terdengar kan 1960-an ya. Jepara Kota Ukir itu sudah mulai muncul. Hanya memang masih pada lokal ya, pemasaran lokal. Tapi paling tidak perkembangan itu sudah menempatkan Jepara sebagai daerah yang menyandang predikat Kota Ukir, walaupun berkembang belum luar biasa banget ya, karena kemudian nanti ada tahap perkembangan ketika masuk ke pasar internasional.
Kalau menurut Pak Hadi itu tahun 1989 itu mebel atau kerajinan ukir Jepara itu kan mulai go internasional. Kemudian semakin intensif setelah itu. Kemudian banyak buyer-buyer pembeli broker dan buyer ya. Jadi yang hadir itu ternyata broker dan buyer yang datang ke Jepara pasca 1989 semakin intensif. Itu memberikan pada saat itu dampak positif ataukah negatif bagi perkembangan dan masyarakat lokal Jepara? Yang pertama memang dari sisi perkembangan ekonomi ya, itu memang cepat ya. Waktu itu kan kemudian harga kayu Spanyol itu, harga kayu yang hasil penjarahan itu kan menjadi murah ya. Mereka bahan bakunya murah. Kemudian mereka menjual pun kemudian menjadi harga yang murah. Padahal orang pembeli asing itu membeli barang tahun ini itu dijual tahun depan. Jadi tidak langsung dijual, dia pesan kemudian nanti untuk penjualan musim tahun depan. Sehingga standar harganya itu dia akan gunakan harga lama ketika masih kayu itu banyak ya. Akibatnya memang yang pertama ya terjadi persaingan yang tidak sehat salah satunya itu. Karena banyaknya pengusaha baru, kemudian pembelinya berdatangan langsung ke berak-berak mebel itu tanpa keterampilan apapun. Kemudian harganya kayak dipermainkan, Bang. Harganya terlampau rendah. Apalagi kemudian ketika harga kayu itu semakin meningkat karena kayu penjarahan sudah hilang, mereka mengalami kesulitan akhirnya. Karena pembeli kan dia menggunakan standar harga lama. Sementara di kayu yang hasil penjarahan sudah tidak ada. Kemudian yang akibatnya terjadi persaingan tadi yang disebut oleh beberapa tokoh termasuk Pak Bupati sering menyebut ya. Karena kita bersaing tidak sehat, saling menjatuhkan harga sehingga berebut miskin ya. Akhirnya mengalami kesulitan. Banyak kemudian yang nanti pada episode berikutnya perusahaan-perusahaan tutup karena yang pertama memang tidak dikelola secara baik, profesional, kemudian terjadi persaingan yang tidak sehat, kemudian juga terjadi penurunan ya. Di pasar internasional akhirnya menurun juga permintaan. Karena yang pertama produksi banyak kemudian tidak menjaga kualitas. Nah, kekeringan kayu tidak diperhatikan sehingga banyak yang rusak. Akhirnya kan citra Jepara juga akhirnya yang kalah, terutama pada kursi-kursi atau mebel yang non ukir ya, yang ukir ya. Garden itu kan banyak dulu. Ya. Kalau saya Pak Adi, ketika tahun 1998 kita paham betul bahwa terjadi krisis ekonomi. Banyak masyarakat yang kolaps, negara mungkin setengah kolaps ya. Justru yang menarik adalah di Jepara sendiri. Ternyata ketika terjadi krisis moneter itu masyarakat Jepara itu mendapatkan berkah, makmur. Artinya ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Itu mengapa fenomena tersebut bisa terjadi di Jepara? Kan waktu krisis itu nilai tukar rupiah kan jatuh ya, dolar. Padahal pembeli kita itu orang-orang luar negeri. Dia bawa $1, akhirnya kan udah beribu-ribu ya waktu itu. Mereka dengan modal dolar dan membeli dengan rupiah itu kan dia untungnya banyak. Waktu itu kan banyak orang asing yang kemudian beramai-ramai datang ke Jepara untuk membeli barang Jepara. Dan kemudian muncullah banyak pengusaha sehingga kayu masih banyak ya di hutan-hutan, apakah di hutan Jepara atau di Rembang masih terjadi transaksi kayu-kayu ilegal itu. Itulah yang memunculkan tadi berkah yang dalam tanda petik itu. Karena kemudian pembelinya banyak, kemudian yang dijual banyak. Tetapi kemudian menjadi persoalan ketika kayu itu kemudian semakin habis. Yang pertama memang kesulitan menyesuaikan dengan harga kayu perhutani dengan harga kayu semula yang setengah Spanyol itu. Kemudian mereka kesulitan untuk mengelola usahanya sehingga banyak yang kemudian tidak ada dalam hitungan 10 tahun ya, kemudian turun lagi. Ekspor mebel waktu itu juga tinggi.
produk domestik regional bruto kita juga tinggi. Waktu itu kan sektor industri olahan kan memang tertinggi ya, sejak reformasi itu. Karena kemudian tadi banyak perusahaan-perusahaan baru, angka ekspor kita tinggi, produksi kita tinggi. Kemudian mulai 1999 itu produk domestik regional bruto itu menggeser kayu olahan, menggeser pertanian. Dan sampai sekarang masih tetap tinggi, masih tetap di atas sektor pertanian kayaknya. Namun demikian ada problem juga tadi di pengelolaan usaha yang sak-sae tadi, tidak menjaga kualitas, persaingan lokal yang sangat tinggi. Itu salah satu sisinya. Kemudian kualitas ukiran Jepara kadang-kadang tidak terjaga dengan baik. Kemudian menjatuhkan di pasar internasional ya. Sehingga harusnya memang kondisi itu menjadi kayak pembelajaran bagi masyarakat Jepara untuk menjaga kualitas produk itu, karena standar produk itu kan bagi orang-orang negara maju kan menjadi pegangan, sangat pegangan. Konsistensi di produk. Kalau waktu mereka menawar dan terjadi transaksi itu grade-nya A, ya jangan ditukar dengan grade B kayak gitu. Nah dulu kan sering terjadi seperti itu. Ya, menariknya kan ternyata krisis moneter sebagian memang banyak memunculkan keberkahan, tapi kadang-kadang juga menyebabkan musibah bagi masyarakat, bahkan mempunyai relasi tadi dengan penjarahan yang disebut dengan kayu Spanyol. Kayu separuh nyolong. Ya. Separuh Spanyol itu kemudian dampaknya apa ya? Spanyol terhadap eksistensi kerajinan ukir pada akhir sebelum tahun 2000 itu 1999 lagi. Ya memang yang pertama kan dulu kan pengrajin kita, pengusaha kita kan gampang ya. Cari kayu-kayu yang bagus. Setelah kayu itu habis, kemudian harus membeli kayu-kayu yang itu kan semakin sulit, harganya tinggi, standar harganya per meter kubik tinggi. Sementara mereka kan sudah taken order misalnya, ordernya masih yang harga lama kayak gitu. Tetapi memang yang pertama kan orang Jepara itu memiliki anugerah ya, memiliki keunggulan komparatif ya, yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Sehingga ketika kayu-kayu ini semakin kesulitan, itu kreativitas pengrajin Jepara, orang Jepara itu memang luar biasa. Jadi tadi mungkin Danyangi, Mergane, Sandang Garbo itu orang yang kreatif, berdagang, kemudian memang kayu pun kemudian tidak lagi jati kayak gitu, ada perubahan menjadi semakin kreatif, inovatif dalam membuat produk-produk gitu. Kalau dulu misalnya kita tidak pernah mengerjakan patung kayak gitu. Sekarang ada sentra patung misalnya. Nah, tadi sentra-sentra yang dibangun pemerintah saya pikir menjadi strategi yang baik ya, yang dikembangkan mulai tahun 2002 sampai 2012 dan nanti 2014 juga ada pengembangan klaster baru. Itu menjadi strategi yang baik. Jadi misalnya kemudian muncul ada klaster troso untuk tenunnya, kemudian sampai klaster roti di Bugo, kemudian anyaman rotan di Teluk Wetan, kemudian ada klaster ukiran, patung Mulyoharjo tahun 2012 gitu. Kecapi ada klaster lemari, kemudian Sukodono ada klaster, kemudian sampai yang terakhir yang saya ingat 2014-an ya, klaster Petekian itu klasternya Kampung Sembada Ukir gitu. Akhirnya dengan klaster itu penataan semakin baik. Juga ada klaster relief, kemudian kaligrafi, klasterisasi. Melalui klasterisasi itu akan memudahkan yang pertama pembinaan pemerintah. Pembinaan pemerintah, kemudian karena mereka satu komunitas, satu bentuk produk, itu memudahkan orang pembeli untuk datang ke sana. Kemudian mereka juga gampang berhimpun karena bahkan diberdayakan karena satu jenis produk gitu. Nah, tetapi kemudian memang tidak muncul kayak setelah 2014 tidak ada klaster baru. Padahal sementara tantangan di bidang industri kan semakin banyak munculnya pesaing-pesaing baru
Nah dulu kan di Blora itu tidak menjadi daerah ukir ya. Solo juga tidak, Klaten juga tidak. Sekarang kan sudah menyebar di Pasuruan ada, di Klaten ada, Karanganyar ada, Blora ada, Rembang juga semakin banyak. Nah, itu memang persaingan semakin mengemuka ya. Karena itu memang ya harus pintar-pintar untuk mengelola seni ukir di Jepara karena kemudian Jepara tidak lagi punya hutan misalnya. Ya. Kalau kita amati Pak Hardi, jadi sekarang ini fenomena kerajinan ukir kan mengalami agak penurunan. Ya. Kemudian kita juga kadang tahu orang-orang luar kadang diskriminasi terhadap produk-produk ukir dengan menerapkan standarisasi yang kadang ganda, seperti itu. Kemudian mengapa sekarang itu ya terjadi perubahan ke perdagangan produk-produk ukir itu dipasarkan di lokal, di insuler, di pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti itu. Sebenarnya strategi untuk tidak hanya fokus ke perdagangan internasional itu sudah mungkin dilakukan sekitar 15 tahun yang lalu ya. Jadi pameran tidak lagi fokus di Singapura, tidak lagi fokus ke Korea, tapi kemudian dilakukan di beberapa kota besar ya, di Kalimantan, di Sulawesi. Itu dilakukan pameran-pameran untuk mengoptimalkan pasar lokal itu. Harapannya kemudian ketika terjadi mungkin agak gejolak ekonomi di tingkat nasional itu internasional mungkin bertahan dengan pasar lokalnya. Dan pasar lokal untuk industri ukir ya khususnya bukan garden ya itu memang masih tinggi. Produk ukiran yang untuk indoor yang untuk rumah itu masih tetap tinggi di pasar lokal kita, di pasar nasional kita. Nah, yang untuk pasar internasional saat ini kan yang pertama kan memang terjadi ada problem di ekonomi global ya. Terjadi penurunan, terjadi inflasi di Amerika konon sekarang angka inflasinya 7 atau berapa ya sekarang, sehingga pembelian dari Amerika juga mengalami di cancel semuanya, di Eropa pun sama, sehingga memang mengalami kesulitan bagi daerah-daerah penghasil kerajinan kayak di Jepara itu. Harapan ini memang perlu kayak treatment itu, perlu ikhtiar khusus bagaimana menghidupkan kembali ukiran itu, sehingga mungkin tidak salah kemarin Jokowi kan sempat ngobrol menyampaikan arahan sentilan menurut saya waktu ada pertemuan bupati se-Indonesia dan Forkopimda itu kan dia gunakan contoh itu Jepara untuk Jepara bisa seperti dia sedang ngomong tentang branding kota itu. Kepada bupati di Indonesia dia minta untuk meniru Dapo itu kota pisang. Kemudian untuk Jepara bisa tiru High Point di Carolina di Amerika sana. Artinya branding sebuah kota itu menjadi penting. Branding sebuah kota. Harapan beliau kan mungkin Jepara karena kota ukir di branding sebagai kota ukir kayak gitu. Bukan pamerannya tapi kota ukirnya itu yang diperkuat. Hanya memang punya problem kita yang sering saya sampaikan itu dari aspek pelestarian ukir itu tidak menjamin kita, tidak bisa menjaga. Kalau tadi tahun 1929 sudah didirikan Open Bar Rambat School, sampai kemudian tahun 2000-an itu menjadi SMIK, itu masih ada tradisi sekolah mengukir itu masih ada. Pelajaran ukir itu mayor, Pak, mayor, tidak minor. Artinya, jadi kalau sekolah jurusan dekorasi ukir, dia lulus itu ya iso Pak kerja. Karena pelajarannya mayoritas itu ukir itu. Sekarang tidak. Sekarang tidak ada lagi sekolah di Jepara yang kemudian kompetensinya ukir. Tidak ada. Yang ada adalah kerja bangku. Nah, kerja bangku itu kompetensinya ada 4. Yang pertama itu tukang bangku itu. Kemudian yang kedua finishing. Yang ketiga itu ukir, yang satunya lagi apa? Tapi ukir itu hanya minor ya. Dan itu tidak ketika anak itu lulus
sekolah itu tidak bisa membuat apa-apa. Apalagi kemudian ada kesalahan memang yang menurut saya perlu disadari bersama dan cari jalan keluar. Betapapun orang bekerja, anak-anak muda bekerja, itu pengen kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak, sejahtera lah mereka. Tetapi ketika sektor ini tidak bisa mensejahterakan dari sisi upah, itu otomatis tenaga kerja muda kita yang pertama tadi karena wis orang ana sekolahan yang mendidik mereka ukir, nek dia bekerja di situ itu orang sejahtera. Sehingga mereka apalagi kemudian investasi banyak ya, manufaktur banyak di Jepara, peluang usaha di lain banyak. Nah, perusahaan-perusahaan PMA ini memberikan gaji pasti dengan PMA upah UMR. Sedangkan ukir tidak. Pengrajin ukir itu penghasilannya kalah dengan nelayan. Padahal nelayan itu kan paling rendah dulu ya. Dengan tukang kayu kalah. Tukang kayu kita itu kan sudah satu hari kan sekitar 130-an, 80, 50 yang ahli ya. Tukang kayu, kemudian tukang batu itu sudah sana Pak, 150-an Pak. Tukang ukir kita yang ahli itu hanya sekitar 80, 90 Pak, yang ahli. Nah, bagaimana anak-anak muda tertarik? Kan tidak bisa tertarik karena tidak mensejahterakan. Dulu ada pelestarian alamiah di rumah oleh keluarga pengrajin. Sekarang tidak ada lagi. Kemudian dulu masih ada sekolah yang mengajarkan mereka ukir. Sekarang tidak ada lagi. Sehingga dari sisi penyiapan SDM itu juga berat. Jadi sebenarnya kan kita mungkin ada sebuah pemahaman bahwa kerajinan ukir sekarang berada di peringatan yang agak kuning, cenderung merah. Ya, jadi ini rawan sekali. Lalu pandangan Pak Hadi, bagaimana kalau sudah seperti kuning mendekati merah, apakah masih berprospek kerajinan ukir di Jepara itu? Sebenarnya ukir itu kan menurut saya kan produk budaya ya. Ya. Jika menjaga kualitas dijaga, kemudian pasar dijaga, kemudian kaidah-kaidah perdagangan internasional dijaga dengan baik, itu saya pikir prospeknya masih ya. Karena pembeli itu kan ada yang dia membeli karena ini karya seni yang bagus itu misalnya, atau pembeli yang hanya sekedar membeli. Negara-negara maju saya pikir mengarah kepada yang seni tadi, prospeknya masih ada selama tadi harus diure persoalannya Pak. Jadi tadi misalnya tidak mungkin ukir itu bisa bertahan ketika tidak ada tenaga kerja mudanya. Nah, sekarang sudah mulai kesulitan perusahaan-perusahaan yang masih eksis itu kesulitan mencari tenaga pengukir. Ya. Kalau dulu kan nolak, sekarang tidak ada karena tidak ada lagi anak-anak muda yang mau masuk ke sana. Kemudian kenapa sih mereka tidak mau masuk ke sana? Karena upahnya rendah. Nah, ini kan berkorelasi juga. Kenapa mereka ditinggalkan? Belum lagi pola hidup anak-anak muda sekarang itu seringnya kan kerja sing resik, Pak. Nek kerja pengukir itu kotor, bayarannya sithik. Orang pasti bayarannya kapan, Pak, pengukir itu. Jadi sampai misalnya saya ngerjakan barang, itu sudah dadi barangnya didol, itu pengrajinnya udah bayar, Pak. Nah, harus ada penataan sana karena itu memang salah satu yang perlu dikerjakan. Saya pikir ya membuat kayak peta jalan, Pak. Peta jalan pelestarian seni ukir itu sehingga ini nanti ngatur peran para pemangku kepentingan, pengusaha harus seperti ini, kemudian pemerintah seperti ini, lembaga pendidikan seperti ini. Masuk di kota ukir kok, misalnya kita punya perda tentang pendidikan. Pelajaran muatan lokal di perda itu ukir. Mulai TK, SD, SMP, SMA. Di perda itu masih SMA masih menjadi kabupaten. Tapi nggak jalan juga. Sekarang tidak banyak yang ekstrakurikuler itu kemudian ukir, tidak banyak. Kalah dengan bahasa Inggris. Mereka memang berpikirnya masuk muridku tak dadekno tukang ukir gitu. Tidak dari perspektif tadi. Biar anak-anak saya di SD itu mulai mengenal ukir dan mencintai itu. Bukan untuk mendidik mereka jadi tukang ukir kan tidak. Nah, banyak yang memahami, oh ini jadi mata pencarian nanti anakku saake sehingga sekolahan tidak ada. Di samping itu memang guru-guru ukir semakin habis, Pak.
Jadi misalnya sekarang ada guru ukir, kriya ukir, dekorasi ukir di SMIK itu ada 8. Yang 4 itu tahun ini pensiun, tidak ada gantinya, Pak. Artinya semakin memang pelestarian menghadapi persoalan. Nah, kalau pemerintah mau hadir sungguh-sungguh memang harus benahi tadi. Yang pertama ada lembaga yang secara khusus perlu diberikan insentif. Jadi anak-anak yang sekolah di kejuruan ukir, misalnya ngambil dekorasi ukir, ya, itu mendapatkan beasiswa, apakah bentuknya transport atau mungkin alat-alat atau mungkin nanti dia lulus mendapatkan kayak bantuan mesin, bantuan apa. Harus ada langkah yang tidak bisa lagi kemudian mau sak-sae untuk melestarikan ukir itu. Ya, jadi menurut Pak Hadi dan menurut kita itu melihat bahwa banyak tantangan yang menghadang di depan terkait ukir dan perlu ada upaya serius untuk upaya pelestarian ukir. Melihat berbagai macam kelemahan-kelemahan yang ada di depan terkait dengan pengembangan dan pelestarian kerajinan ukir, apakah Jepara itu yang pada tahun 1960 menjadi kota ukir, sekarang ini apa masih layak Jepara disebut sebagai kota ukir lagi, Pak Adi? Ya kalau bahkan kan branding itu sudah ditingkatkan ya. Jepara dapat coming center ya. Jepara pusat ukir dunia. Hanya kan memang dalam tanda petik latah ya, latah. Artinya kemudian setelah kita branding tadi Jepara pusat ukir dunia, kan tidak ada actionnya ini. Harusnya kan contohnya, oke, saya deklarasikan Jepara sebagai pusat ukir dunia. Oke, tiap tahun kita adakan lomba ukir tingkat nasional. Hal kecil semacam itu kan harus dilakukan terus-menerus. Karena branding sebuah kota itu kan menjaga citra daerah itu dari persepsi orang luar. Jadi contohnya misalnya Pak Jokowi benar nyebut Davao pasti pisang. Nek Indonesia masih, Pak, nyebut ukir pasti Jepara masih. Kalau kita bisa mempertahankan ini, karena mungkin daerah lain akan bangkit juga, Misalnya kan sekarang persaingan kan semakin ketat ya, Pak. Bisa saja kalau kita tidak rumat ke Jepara, itu mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang kan memang habis. Karena tadi pelestariannya tidak ada itu, menjaga itu. Nah, bagaimana menjaga itu kan misalnya harus berani, misalnya UMR di sektor ini. Wong perusahaan-perusahaan besar yang eksportir misalnya, yang di situ milik orang asing pun, karena tidak ada ketentuan itu. Kan orang asing kadang-kadang tidak punya serikat pekerja, sehingga gajinya sak-sae. Nah, bagaimana mensejahterakan pengrajin itu menjadi persoalan. Saya kira masih jebakan sebagai kota ukir hanya memang kalau tidak segera bangkit memang diambil oleh orang lain. Ya, harapan Pak Adi supaya kita tetap eksis sebagai daerah yang menyandang predikat kota ukir, apa itu Pak Adi? Ya semua, Pak, semua elemen pemangku kepentingan itu harus terlibat untuk membangkitkan kembali ya. Tidak mungkin misalnya seniman, budayawan, pegiat seni itu berharap itu kalau pemerintahnya kemudian tidak paham. DPR-nya habis misalnya kita lihat di anggaran, di struktur anggaran, berapa sih anggaran untuk pelestarian seni ukir, ada enggak? Di sekolah-sekolah misalnya, bagaimana bekerja perusahaan, misalnya contohnya konkret aja, kalau kita ingin membangkitkan kembali memang tadi kolaborasi kerjasama semua pihak bertanggung jawab tadi. Nah, panduannya memang peta jalan tadi, elemen ini melakukan ini, unsur ini melakukan seperti ini, sehingga nanti bareng-bareng menuju dan membangkitkan kembali ukir. Ya, terima kasih Pak Hadi atas pencerahannya yang luar biasa. Saudara, jadi tadi kita sudah belajar bersama dan semoga kita menjadi pintar bersama terkait dengan dinamika perkembangan ukir yang ada di Jepara. Dan dari paparan yang disampaikan tadi menunjukkan bahwa sebenarnya saat ini adalah masa yang sangat kritis terhadap kerajinan ukir yang ada di Jepara. Dan kalau kita ingin mempertahankan Jepara sebagai kota ukir atau pusat ukir dunia, itu banyak tantangan, banyak kelemahan, banyak ancaman dan banyak peluang yang harus dilakukan bersama, dan itu perlu dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada
di Kabupaten Jepara. Tapi tentu saja kita masih sangat optimis bila dukungan dari semua pihak itu muncul, sangat yakin Jepara akan tetap mempunyai ikon dan mempunyai identitas sebagai kota ukir yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi terkenal di dunia. Kita tunggu kapan dan itu terrealisasi dan tetap bertahan, ukir tetap lestari. Terima kasih Pak Hadi atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.